Makanya ini pertanyaan pemantik juga sama kita sampaikan ke anak-anak. Sekarang pun juga barangkali ibu-ibu sudah sering mendengar atau bahkan ini kegiatan kita ini tanoto. Tadi saya agak pede juga, saya pakai jaket Pak Tanoto ini kemarin sudah izin Mas Indra. Mas Indra boleh tidak jaketnya Tanoto itu jaminan mutu itu diganti penggerak. Termasuk juga mohon maaf yang namanya LP2KS. Mungkin pangapunten buatan urusannya panjenengan, tetapi paling tidak karena ini di satu sekolah jenengan punya gambaran. Sekarang ini yang namanya kepala sekolah Bu, dulu itu kalau yang namanya ikut tes itu bisa saja hanya ditunjuk kamu ikut gitu. Kamu jadi kepala sekolah di TTP kepala dinas nanti jadi kepala sekolah. Sekarang untuk sakit, khususnya untuk di kota Semarang, karena harus melalui seleksi yang dilaksanakan oleh LP2KS. Jadi penjaminan pengawas kepala sekolah. Nah sekarang diganti namanya Balai Besar. Balai Besar Penggerak. Semua namanya penggerak. Nah ini termasuk Tanoto ini yang dulunya ini memang bergeraknya juga salah satunya itu adalah peduli terhadap pendidikan. Nah saat ini di Tanoto juga termasuk di dalam organisasi penggerak. Nah organisasi penggerak itu istilahnya dananya pakai dana gajah, dana harimau, dana kijang. Jadi semakin gede badannya itu dananya semakin besar dapat dari pemerintah. Nah Tanoto sebenarnya walaupun belum ikut itu pun sudah peduli dengan pendidikan. Tanoto itu buatan organisasi saka Jepang buatan. Niku asli Indonesia, wong Indonesia. Gara-garanya dulu kalau tidak salah itu mohon maaf keturunan Tionghoa atau katakanlah ya Tionghoa itu kan hanya keturunan saja karena dia juga sudah lahir besarnya di Indonesia, di Kalimantan. Ternyata kalau kita lihat YouTube itu di pedalaman mohon maaf banyak yang keturunan Tionghoa, keturunan itu ya pokoknya napa niku mundoi klopo, menjadi klopo. Ternyata juga begitu. Berbeda kalau kita yang ada di Semarang, keturunan Tionghoa juga berusaha memesuaikan. Kalau di sana mau tentu ya, Ginandur Lombok, termasuk kelihatannya Tanoto dulu ini kehidupannya juga begitu, sehingga dia sendiri, beliaunya sendiri itu, namun itu pendidikan itu ya baru bisa mengenyam setelah jadi pengusaha sukses. Nah, terus dia peduli kepada pendidikan yang sekarang ini Semarang termasuk dijadikan sebagai mitra. Ini di Jawa Tengah itu ada Kendal, ada Tegal, ada Batang. Kemarin kita diajak kumpul-kumpul, istilahnya kalau seperti kami ini namanya FASDA, fasilitator daerah. Ini diajak sama Tanoto, Tanotonya bekerja sama nanti MOU-nya dengan wali kota. Nah sekarang ini Mas Indra termasuk Mas Indra kantornya saat ini di Dinas Pendidikan, walaupun ya mungkin pinarain ini pojok diri. Ini kadang-kadang besok ini jobo. Soalnya orang kenal stafnya dia nih. Jadi beliaunya saat ini masih ada di ini Dinas Pendidikan. Jadi kalau tahu Tanoto itu apa toh, kita termasuk yang beruntung karena dapat pendampingan, dapat sebagai mitra. Sebagai mitra bukan pendampingan. Kalau seperti Kendal, Batang, di Tegal kemarin itu istilahnya pendampingan dan mereka benar-benar didampingi. Kalau di sini tuh kadang-kadang ya sejajan itu pendampingan istilahnya diganti mitra. Karena sering juga dari Tanoto itu nyuwun masukan-masukan. Ya, kita diminta masukan janjinya apa toh Pak Haji. Kayak guru-guru seperti Pak Sas, sebenarnya keberatan guru-guru itu dalam IKM implementasi kurikulum merdeka kesulitan itu janjinya apa? Pak, guru itu dari dulu sampai sekarang kesulitannya itu banyak pekerjaan tambahan yang kadang-kadang bukan dinas utama mengajarnya. Contohnya, ada satu kegiatan misalnya, katakanlah mohon maaf ini si centek, seputarannya panjenengan tidak foto atau Bu? Kalau tidak salah, kalau jadi si centek ini dari Puskesmas ini mengharapkan karena kemarin ada edaran kita ini anak-anak diminta difoto
saat sedang mencari centik pakai senter di kamar mandi, kemudian disuruh ngupload. Nah, bapak ibu guru diminta bantu itu. Ini kan dia tugas tambahan meleh. Sing boten tugas utama mengajar. Nah, kemarin kita konfirmasikan ke puskesmas untuk 904 boten tidak apa-apa. Kenapa? Karena setiap bulan sudah rutin lapor. Itu loh, sudah setiap bulan rutin laporan ke puskesmas kaitannya dengan si centik. Oh, centik ya. Orang centik ya. Si centik. Lagi kalau di PKK itu kan di masyarakat dan itu gitu sekolah nggih. Gurunya juga di situ, itu salah satunya. Jadi yang dari kesehatan belum, nanti mohon maaf istilahnya bian kemarin, bias, imunisasi. Kadang-kadang itu puskesmasnya kalau mau data itu begitu pintar ya langsung minta data langsung begitu. Mantan itu ya mohon maaf ini kalau barangkali ibu ada yang berdinas di puskesmas. Itu dulu itu ada yang mohon maaf tanda kutip itu berundel. Lalu di sekolah pelayanan kok tidak bisa cepat melayaninya? Maksudnya bukan administrasi data nama anak tadi belum. Kalau mengaku ini puskesmas yang menteni suwi, malah kita posisinya sakit gitu. Tapi ya kita sama-sama. Sedikit itu ibu tentang Tanoto Foundation. Kalau ini ya artinya organisasi ini bukan hanya lembaganya saja, tapi langsung juga menyentuh ke anak-anak kita, kepada panjenengan semua, termasuk juga di mahasiswa itu juga ada. Jadi Tanoto Foundation. Jadi kalau ini tidak semuanya sekolah Bu, di Kecamatan Tembalang. Di Kecamatan Tembalang cuma di gugusnya sini saja. Di Kecamatan Tembalang itu ada 4 gugus, dan yang gugusnya sini. Ya kebetulan yang jadi Fasda itu ya Pak Santosonya sendiri, termasuk Pak Haji sendiri, loro dewi. Saya sendiri malah diminta mendampingi di Mijen kan, Kecamatan Mijen. Untungnya Pak Santoso di sini. Jadi bisa memantau langsung guru dan kepala sekolah. Ya hari ini berbicara kepala sekolah, barangkali putra putri ini nanti ada yang sekolah di luar SD 904 Bu. Hari ini ada pergeseran. Informasinya tadi malam jam 1, berarti tadi pagi ya. Tadi pagi jam 1 kepala sekolah jadi diteleponi hari ini terima sertifikat, bukan terima sertifikat, terima SK baru, mungkin penempatan baru, banyak di rolling ya, termasuk Pak Haji sendiri, yang saya sendiri kebetulan orang baru di rolling. Jadi kemarin begini Bu, jadi rollingan itu sebenarnya setelah ada yang namanya penggerak itu, kepala sekolah itu informasinya awal itu dalam masa 4 tahun tidak boleh dimutasi. Nah, kemarin baru saja Zoom boleh dimutasi tapi sama-sama di sekolah penggerak. Gitu loh Bu, jadi sama-sama sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak itu bedanya apa toh? Sama-sama kurikulum merdeka sama. Cuma kalau yang di penggerak, jadi penggerak ini dapat mendampingkan langsung. Sekaligus juga kami sampaikan kalau yang namanya sekolah penggerak Bu, itu dapat tambahan bos kinerja namanya 80 juta. Oke, kalau ukurannya sedang melompat 80 juta, mohon maaf dibandingkan dengan bos regulernya ya kecil. Oke, ya kecil. Tapi dibandingkan misalnya seperti yang namanya di SD Gergaji sana, muridnya misalnya hanya 60 atau kurang dari 60, itu semua pukul rata 60. Jadi muridnya, siswa sekolah yang di bawah 60, itu bosnya dianggap muridnya 60. Sugeng Ijek Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lemes Pak. Atas putih kabar kabul. Jadi Bapak Ibu, nama saya Sasmoyo. Saya di Tanoto Foundation sebagai training spesialis untuk manajemen berbasis sekolah. Saya membantunya Pak sama Haji biasanya.
Jadi ini semua yang berkumpul orang tua. Sudah lama jadi orang tua? Sudah? Belum? Kapan kok kita disebut sebagai orang tua? Kapan mulai disebut sebagai orang tua? Setelah memiliki anaknya berapa Bapak Ibu? 2? Ada yang 5? Tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh satu kata saja, gimana rasanya menjadi orang tua? Istimewa, luar biasa. Kaget betul? Betul. Memang sudah sekolah sebelumnya menjadi orang tua. Kalau burung itu mau punya telur itu kan bikin susuk dulu ya, bikin sarang dulu. Tapi manusia zaman sekarang sepertinya sarangnya nanti aja lah, punya telur dulu. Tapi gini Bapak Ibu, memang tidak ada yang sekolah menjadi orang tua. Jadi tiba-tiba kita kecemplung, tiba-tiba jadi orang tua. Tiba-tiba anaknya 2, tiba-tiba 3, tiba-tiba 4, Jadi untung kita dibantu oleh sekolah. Kita dibantu sekolah berdeke atau mendidik anak gitu. Tapi kan sekolah itu bukan tukang jahit ya. Apa tuh bedanya sekolah dengan tukang jahit? Kalau tukang jahit itu kita datang bawa bahan pokoknya, ya kalau sudah pakai pokoknya pasti salah. Pokoknya 3 hari dari sekarang sudah jadi penak tanggo, orang penak tak balikin. Sekolah kan tidak seperti itu ya. Kita tidak menyerahkan sepenuhnya, kita tidak store. Ini bocahku Pak bersama Ji, 6 tahun dari sekarang saya pengennya bocah saya jadi seperti ini, pokoknya mau gue dia pakai gitu. Kok enak banget jadi orang tua ya. Tinggal Mas Rafil ke sekolah, lalu 6 tahun dari sekarang saya ambil sudah jadi. Kan bukan seperti itu. Kita kan sama-sama. Jadi orang tua sahabat anak belajar ini kita mencoba, kita sedapat mungkin kita bersama mikir bagaimana caranya, apa yang dilakukan, hal-hal positif yang sudah dilakukan di sekolah juga dilakukan di rumah gitu, supaya tidak panen bocah Kak bersama Cinya ya, dan tidak panen masalah. Tapi ini kan amanah yang harus kita jalankan bersama begitu sih Bapak Ibu. Nah, hari ini kita berkumpul kesempatan pertama, nanti ada kesempatan kedua mungkin di bulan Oktober atau November sih. Itu kalau di kesempatan pertama tadi sudah diatur mungkin membuat ini, kita mau belajar bagaimana mengidentifikasi gaya belajar anak supaya nanti bisa mendampingi waktu. Kalau kita sudah tahu ternyata anakku tidak seperti anak yang lain, tidak seperti lagunya si Farel ya. Jadi banding-banding itu. Punya pengalaman apa yang ayah bunda lakukan jika dalam situasi seperti dalam ini? Kalau saya sih nggak sepenuhnya menyalahkan ke anak ini, nggak sepenuhnya, karena anak itu ya itu tadi kembali, setiap anak itu punya gaya belajar masing-masing. Seperti anak saya yang pertama yang kelas 1 ya, itu visual banget visual. Sedangkan adiknya tipe audio. Iya beda. Dan itu mungkin kalau di sini ibunya kan cuma memperlihatkan di buku ya, kamu harus lihat dan kamu harus paham. Sedangkan mungkin dari anaknya ini tipe belajarnya bukan visual. Nah, mungkin kadang kalau di kelas 1 ya, kemarin kita belajar tentang Pancasila itu ada lagu-lagunya. Nah itu masnya itu belajar pakai buku, adiknya cuma mendengarkan. Pas saya tanya ke anak saya yang ke 1 itu nih, saya tanya, Mas
sila Pancasila yang ketiga simbolnya apa? Dia yang jawab. Yang jawab dia. Padahal dia nggak lihat buku, cuman mendengarkan saya menjelaskan ke kakaknya. Nah dari situ saya mungkin menilai bahwasanya setiap anak itu tipe belajarnya itu masih ngerasain. Sedangkan kadang orang tua itu terlalu menuntut anak supaya kamu belajar dulu buku, terus gimana caranya dulu buku, ya kayak gitu pokoknya. Gitu. Nah mungkin kalau saran saya nih, coba orang tua itu memahami nih cara belajar anak. Jangan sampai membuat cara belajar itu yang terlalu, aku tuh belajar malas, masalahnya cuma ngono kae. Sedangkan kalau sekarang media belajar itu banyak sekali. Dari puzzle misalnya nih, buku-buku yang banyak warna-warnanya itu juga di rumah juga alhamdulillah banyak buku-buku dari mereka masih balita pun sudah saya berikan buku-buku meskipun belum bisa baca nih. Buat ini, tidak nggak apa-apa. Yang penting anak-anak sudah senang buku dari sejak dulu. Hal itu pengalaman saya nih, sedikit pengalaman saya bukan. Cari, apa? Minat belajarnya dulu. Ini dari kelas berapa? Terima kasih Bu. Ada lagi Bapak? Monggo Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Pengalaman, saya mempunyai anak 2. Yang pertama ini kelas 2 SMA, alumni SDN 94. Yang kedua kelas 6C. Pengalaman dari 2 anak ini berbeda, jauh berbeda. Yang pertama namanya Zaki, ini dulu textbook, buku terus. Kemudian akhir-akhir ini dia udah berubah 100 derajat, udah total tidak textbook lagi, visual, segala macam metode belajar dia cerna. Dan alhamdulillah memang yang Zaki ini cepat bisa mengikuti perkembangan teknologi baik digital maupun yang lain. Yang kedua yaitu Rifki itu textbook, masih textbook semua. Makanya kadang saya kesulitan untuk mencari materi apa ya yang diajarkan. Tapi lama-lama Rifki ini udah mulai ke visual, mulai akhirnya mau tidak mau yang tadinya textbook berubah itu seperti saya juga textbook untuk berubah 180 derajat itu sangat sulit. Jadi saya kadang untuk Rifki itu mengalami kendala. Tapi alhamdulillah kendalanya tidak banyak karena kakak istri saya juga sudah model apa ya, visual dan sebagainya itu udah mau tidak mau ini perkembangan teknologi nih. Kementerian juga sekarang udah seperti itu halnya. Kebetulan tadi malam kakak saya ini profesinya sama dengan Pak Haji, kepala sekolah dari Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sana masih textbook Pak, jadi masih memakai buku terbitan Erlangga, Balai Pustaka seperti itu. Kalau di kita kan sudah sistem pakai tema ya Pak Haji ya. Jadi kalau cepat kali ini bosan sebelah sekolah cukup kan mak udah tengah-tengahnya lewatnya nek jendela untuk ketipun palangin ke jendela pintu lupa ditutup dia masuknya Pedalaman Pak. Yang kota itu yang pedalaman, kalau yang kota juga sudah enggak. Alhamdulillah. saya di ibu kota kabupaten di Hulu Sungai Utara. Oh, kalau saya kan di kotanya, jadi alhamdulillah nggak pernah mengira. jadi ini pas ini ada promotion ini pas ini.
Jadi bisa sharing-sharing. Intinya untuk anak kita belajar metode untuk anak kita itu bisa mengikuti pelajaran sehari-hari. Jadi tidak, tujuannya orang tua itu tidak bingung. Jadi terutama untuk seperti saya yang dulu masih textbook itu seperti ini memang mengalami agak kesulitan sedikit. Dan memang untuk karakter anak itu ya seperti tadi berbeda-beda, tidak sama. Jadi intinya saya sebagai orang tua tidak mau memaksakan kehendak saya harus anak itu mengikuti saya. Saya pribadi seperti itu. Contoh seperti Rifki itu kelemahannya berenang di matematika. Di matematika sama IPA. Saya leskan ke guru tempat yang dulu dari pertama SD masuk belum bisa membaca. Tak leskan tidak bisa. Akhirnya saya les sendiri. Saya les sendiri, tenang aja. Akhirnya saya jadi sebagai orang tua dan sebagai guru. Mau tidak mau, waduh, karena di TK-nya itu tidak ada pelajaran membaca, Bu. Tidak boleh. Nah, itu tidak boleh, tidak bisa baca. Masuk SD harus pintar membaca, pintar menghitung, harus bisa bahasa Inggris, jajal, kan piye. Akhirnya kan jajal, piye iki kan gitu aja. Ini mumpung ada Anoto Foundation dan ada Pak Haji dari Alsfa ini pas, kita harus sharing-sharing di sini. Dan juga menurut saya kelihatannya dari Pak Haji ini sekarang udah belum, sekarang kan tidak harus nilai ya Pak Haji ya, tidak cuma nilai ya, ada yang lain gitu Pak Haji, penilaian yang lain bisa anak ini bisa lulus dari sekolah itu. Saya kira pengalaman yang dari saya seperti itu. Jadi saya tidak mau memaksakan kehendak saya harus ditiru anak saya, karena ini sudah berbeda, zamannya berbeda. Saya dulu belum ada browsing, ketebungnya, karena belum ada textbook semua Bu. Saya di Kalimantan pakainya buku terus Erlangga, Balai Pustaka, Intan Pariwara, 3 itu Bu. Setiap masuk naik kelas buku masuk, kita bayar. Jadi seperti itu zamannya masih sekolah saya seperti itu. Kalau sekarang kan sudah tidak seperti itu, jauh sudah berbeda. Jadi kita saatnya orang tua itu harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangannya itu aja. Dan kita harus lebih sabar kepada anak kita. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendirian? Belum tentu 100% benar. Kalau memang tertarik mengetahui, mungkin psikolog yang paling tahu ya. Tapi begini, setelah mengisi itu, jika jawaban Bapak Ibu lebih banyak A, maka kemungkinan kecenderungannya berarti visual. Berapa banyak menengok? 1 itu tadi yang jelas dari awal sudah menyebutkan visual. Oh, ada banyak juga. Mantap. Nah, kemungkinan besar deh kecenderungannya lari penjenengan menikah tipe atau gaya belajarnya visual. Artinya semakin banyak rangsangan ke visual, rangsangan ke mata, makin baik. Nah, ini salah beberapa indikasinya, salah beberapa tandanya. Itu 1, suka mencoret-coret dengan sembarang saat bicara, sambil bicara sambil coret-coret atau
apalah tangannya bikin apa, jangan ditanya itu kamu gawe putar ya itu. Kamu sawung itu hanya membantu supaya proses berpikirnya lancar gitu ya. Lalu yang kedua, memperagakan gerakan saat bercerita. Tangannya banyak gitu. Kalau dibondong, ditarik, mungkin tidak bisa cerita gitu. Jangan-jangan mulutnya ada di tangan kuncinya boten. Jadi memang ini untuk membantu sekali lagi. Lalu memperhatikan dan mengamati benda, hewan dan lain-lain. Jelas ya, kalau itu apa yang dipelajari dia harus lihat. Kalau hanya diceritanya mungkin tidak masuk dengan baik. Lalu membuat perencanaan dengan detail, dia harus lihat jadwalnya. Apa sih jam segini apa, jam segini apa. Okay. Lalu lebih mudah mengingat dan dilihat daripada yang didengar. Tadi ada contohnya di Bandung tadi Ibu. Itu kalau ditunjukkan Pancasila sila 1, 2, 3, 4, 5 mungkin sudah selesai anak itu tadi. Tidak usah diomelin dan disediakan sapu dan sebagainya itu mungkin. Jadi, lalu membaca dengan cepat dan tekun, membacanya dia cepat gitu. Biasanya tidak bersuara. Nah mungkin penjenengan sudah pernah mengalami contoh ekstrim. Misalnya nih, ini model anak yang kalau penjenengan tadi pagi pamit, bapak atau ibu atau mama? Yang lebih banyak sekarang mama atau ibu? Mama sama papa. Mama mau kumpulan. Ya, nanti kompornya dimatikan ya sayurnya itu. Terus cuciannya kalau sudah mulai gerimis dimasukkan. Saat penjenengan kondur apa yang terjadi? Kita dapat intip sayur karena lupa dimatikan dan kunciannya harus dicuci ulang gitu. Bisa jadi anaknya itu harus nenek itu ada kumpulan toh. Engko iki di kompor iki cekleke itu ya. Terus lagi ayo diselok apa yang itu di cucian itu ya. Nanti kalau sudah mulai gerimis dimasukkan. Sepertinya anak-anak yang visual itu perlakuannya kalau mau optimal harus dengan cara seperti itu. Jadi sampun, jelas ya yang A. Ada yang B? Kalau jawaban Anda lebih banyak B. Ada ini. Menurut penelitian makin berkurang jumlah populasinya, jadi termasuk spesies langka. Menurut penelitian karena sumber informasi zaman sekarang lebih banyak visual, itu memang gaya belajar anak-anak zaman sekarang lebih banyak ke arah visual, gitu ya. Yang jawab kalau lebih banyak B, ya, kemungkinan besar berarti anaknya model yang auditori, yang rangsangan ke telinga. Makin banyak rangsangan ke telinga makin banyak, itu sih, makin banyak yang dipelajari. Salah beberapa indikasinya, satu, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Ini yang kalau membaca ada. Itu biarpun gurunya bilang itu tetap gitu kan, karena dia perlu mendengarkan informasi yang dia pelajari supaya bisa diproses dengan baik. Itu. Jadi kalau gambar bisu yang bergerak belum tentu dia bisa memproses dengan baik. Lalu yang kedua, sulit menulis namun hebat berbicara. Wah, kita cerita panjang kali lebar kali tinggi. Dia pernah anaknya kalau di kamar mandi berapa lama? Lama banget. Mandinya berapa lama? 2 menit. Tapi mainan. besok direkam aja terus ya, bukan lah itu. Banyak banget ceritanya kalau di kamar mandi. Ya, dari nyanyi terus wes pokoknya sembarang kayak gitu. Biasanya seperti itu. Lalu senang berbicara, jelas ya tadi itu. Kemudian berbicara sendiri saat mengerjakan sesuatu, sekali lagi karena dia butuh mendengarkan informasi yang dia proses supaya bisa oke. Lalu ini nih terganggu dengan peningkatan. Jadi besok jangan kaget kalau anaknya auditori, ibu kebetulan yang tunjuk jari yang satu. Besok kalau anaknya ke SMP, SMP-nya itu bicara. SMP berapa itu Pak? Yang di atas Pak? 3.
tidak bergerak di luar mobil. Kalau pindah ke SMP, naik ke SMP, lalu SMP-nya di pinggir jalan yang banyak lalu lalang kendaraan besar atau ya lah pokoknya kayak gitu, bisa jadi prestasi awal di awal semester itu turun. Kenapa? Ini dia butuh waktu untuk adaptasi, jangan langsung divonis bahwa bagaimana kayak wes kayak ini murid pulang sekolah belajar ya, malamnya les ya. Padahal sekarang pulang jam berapa nih? Jam 4 SMA untuk pulang jam berapa? Setengah 4 tuh. Udah setengah 4 pulang, dikurangin jam bermainnya, nanti sore suruh les mana. Jadi, prinsipnya kita sadar ya, bisa jadi itu dahulu atau tadinya sekolahnya kecil, ya robelnya satu per sekolah hanya 7, tiba-tiba pindah ke SMP yang jumlah robelnya ber-4 gitu. Jadi dia butuh waktu untuk adaptasi. Kemudian ini enaknya bahasa Jawa, rumah ini tempat kami. Ini salah satu. Kalau saya mau menambahkan yang di sini, yang di A tadi mohon maaf, saya terlupa. Ini anak yang visual ini yang akan sangat teraniaya kalau opname di bangsal rumah sakit. Kenapa? Nah, apa tuh yang bisa dilihat di bangsal? Oh, nggak ada rangsangan visual sama sekali ya. Ya, kalau kelasnya agak naik ada TV lumayan gitu. Kalau di bangsal benar-benar putih semua, yang ada tambah suwe. Karena tidak ada rangsangan ke visual. Itu jadi tambah stres. Ya tidak berharap untuk diopname tapi ya keputusannya bukan di tangan kita. Itu yang B, J. Ya, sekarang yang C tadi ini banyak banget nih yang C. Kalau C ini judulnya agak susah dibaca ya, kinestetik. Ini kalau bahasa Jawanya bokong pupusan. Kalau ditaruh, guling, ditaruh, guling. Jadi tidak bisa diam, tidak bisa didudukkan gitu. Ya, ini anak-anak yang aktif banget pokoknya. Ya. Nah, salah beberapa indikasinya. Satu, menunjuk tulisan ketika membaca kan gitu. Tapi harus dilatih pelan-pelan, jangan menunjuk ya, karena ini mengurangi kecepatan. Harusnya kan model di foto, ini masih tunggu. Seperti kalau belajar Al-Quran kan kalau di pakai gunting itu kan jadi lama. Ya makanya kalau lama-lama harus dilatih supaya tidak menggunakan caranya. Lalu belajar sambil berjalan dan bergerak, ya banyak banget gerakannya. Atau ini kita belajar suka menyentuh, bersandar atau berdiri berdekatan dengan itu sebelahnya. Jadi kalau belajar harus sendu. Anak saya sendu Pak, senang dosa gitu. Jadi harus diangkat. Kenapa? Karena rangsangan di sini loh, supaya proses berpikirnya menjadi lebih lancar. Itu jadi jangan disalahkan besok. Gus gede pas nih kok sing ngepet-ngepet boil. Dia butuh itu, dia butuh sentuhan itu. Ya. Kemudian melakukan eksperimen yang menggunakan tangan dan gerak tubuh. Kalau gerak dan aku belajar sambil bergerak dan melakukan sesuatu ini dia juga. Tapi Bapak Ibu catatannya, saya menggunakan contoh nih, perumpamaan nih. Bapak Ibu bisa naik motor metik bisa ya? Yang pakai kopling bisa? Yang pakai gigi bisa? Bisa. Tapi yang paling nyaman yang mana? Saya yang tak nyaman pakai metik. Wasal di sini gitu ya. Nah, gaya belajar itu seperti itu. Hanya karena kita visual, bukan berarti saya tidak bisa belajar hanya dengan bunyi, bukan berarti itu. Tapi kalau ada pilihan visual, saya akan pilih visual. Sama dengan motor. Hanya karena kita nyaman dengan metik, bukan berarti saya tidak bisa pakai yang kopling ataupun yang gigi. Tapi mana yang saya merasa nyaman. Satu lagi, hubungannya gaya belajar ini dengan Bapak Ibu, proses berpikir itu sangat dipengaruhi kondisi batang otak yang ada di sini. Batang otak itu bisa kaku, bisa lentur. Kalau pas kaku, ya nggak bisa mikir banyak.
Nah, kondisi apa yang membuatnya kaku? Satu, kondisi fisik. Pas kolesterol tinggi, pas masuk angin, pas puasa gitu, batang otak itu mengeras, sehingga proses berpikir tidak lancar. Satu itu ya. Dua, kondisi psikis, kondisi psikologis. Ya, kalau kondisi psikologis terganggu, batang otak juga mengeras. Jadi seperti siapa tadi ya? Namanya siapa tadi yang di video itu? Rafael. Itu kan makin dibentak, harusnya batang otaknya makin keras. Jadi makin tidak bisa mikir. Jadi misalnya, anak saya namanya apa sama Ji? Ji, pokoknya gitu ya. Ji, 5 menit menuju rampung, awas kena rampung. Nah itu kan berarti tekanannya besar sekali. Otomatis batang otak mengeras sehingga proses berpikirnya menjadi tidak lancar. Ya. Nah, yang ketiga yang mempengaruhi adalah kondisi lingkungan kita. Kalau kondisi lingkungannya tidak mendukung, panas banget gitu, kalau mikir ya tidak bisa mikir lagi. Jadi pakai inilah cara mikirnya seperti saluran irigasi lah. Semakin ditekan pintu irigasi itu, apa yang terjadi? Tidak ada air yang bisa mengalir sama. Makin banyak tekanan, makin tidak bisa mikir. Makanya seniman-seniman itu supaya kreasinya bisa bagus kan nunggu waktu yang pas. Kalau dipepet lukisan besok pun dari jam itu tak cukup. Nah, hasilnya pasti bisa. Nyata J, Bapak Ibu. Jadi monggo silahkan berbagi satu dulu. Terima kasih Pak Sas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali siswa dari kelas 4A atas nama Amin Bayhaqi dan kelas 2C nama Ibnu. Maaf ya mama-mama, bapak-bapak, saya di sini cuma untuk pengalaman saja tentang putra saya. Putra saya itu dua-duanya cowok semua. Jadi sangat sulit bagi saya waktu itu, apalagi zaman COVID ya, COVID di mana orang tua harus terjun langsung sebagai guru. Nah di situ saya sempat seperti yang di video tadi, sempat stres. Saya juga ada anak balita juga, dimana ini harus gimana. Sedangkan suami udah kayak lepas tangan gitu. Saya bingung terus ya. Sama, saya harus keras, tapi nanti anak apa yang dikatakan bapaknya ini benar. Semakin dikeras kadang nggak bisa berpikir. Terus tapi kalau dibiarin anaknya leha-leha gitu. Terus jadinya kalau saya pribadi saya mencari celah anak gimana? Oh anak ini harus gimana? Anak ini harus gimana? Dan ternyata dua-duanya itu harus audio sama visual. Jadi saya harus mempraktekkan, saya harus mencontohkan gini kayak gitu. Jadi gimana terus bikin soal sendiri, dibolak-balik biar anak itu paham. Dan tapi yang paling bandel itu si Ibnu, yang anak kelas yang anak nomor 2 itu. Ketika saya fokus sama kakaknya, adiknya tuh udah yang langsung begitu dengar temannya main, udah langsung yang atur gitu. Saya ada, ya Allah. Jadi saya kadang mungkin berisik ya tetangga langsung saya gitu loh. Jadi saya, ya Allah, saya harus gimana saya gitu. Terus akhirnya waktu itu gurunya kelas 1 Miss Afifah kemarin itu saya konsultasi sama Miss Afifah gimana. Ini mama kalau tipenya Ibnu tuh memang harus dibiarin dulu. Ya udah saya akhirnya saya biarin, tapi juga dilepas kepalanya, sebetulnya saya gocekin. Jadi kalau si kakaknya masih bisa saya tekan, kakak kamu udah kelas 3 nanti gini. Ya
tapi tetap ada cemburuan ke sosial. Adikku enggak kok, enggak apa-apa kok, aku iya kan kayak gitu. Jadi harus ada celah di mana bisa ngomong sama si kakak kayak gimana, ngomong sama si adik kayak gimana. Tapi memang kalau ciri dua-duanya saya bingung tadi, ini anakku yang A, B apa C ya? Karena kalau untuk lihat dari anaknya itu ke C, nggak bisa diem, nggak bisa ini kerjaannya belum selesai, yang oret-oretan lah, yang mainan inilah, mainan itu kayak gitu. Tapi untuk pemahaman kakak sama adik itu saya harus yang jadi guru bener-bener, harus nerangin, oh ini gini, oh ini gini, jadi capek sendiri kan. Nah jadi mungkin kalau pengalaman saya, orang tua harus lebih pintar dari anaknya mungkin ya, harus lebih tahu oh anaknya maunya gimana nih. Kadang anak itu kan bad mood, kadang nggak sesuai yang seperti ini, kadang anaknya tuh bisa pas waktu ditekan, ayo kerjain itu pas bisa, tapi pas waktu saat itu kan nggak bisa kayak gitu. Kayak si itu kemarin PTS semua, saya tekan, ayo kamu kalau nggak bisa nanti kamu nggak bisa ngerjain, semakin nggak bisa, terus tak biarin 5 menit gitu loh. Terus saya punya cara nih, oh tak teleponin Mister Yul, amin, nggak gitu kan? Iya, terus akhirnya 5 menit bisa, ditutup sampai oh jadi ini harus dia sama ke orang ke penghuni, nah gitu. Sama si kakak gitu, tak teleponin loh kayak gitu, atau enggak tak bilang Pak Haji biar nggak ke sekolah situ. Jadi anak, jadi buat ini buat saya kalian keburu sama ke kepala sekolah, kayak gitu. Jadi itu aja mama-mama pengalaman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ibu, pengalamannya sangat menyenangkan sekali. Moga Bapak Ibu lainnya ada tambahan pengalaman lagi? Ya, Bu. Selamat pagi, Mama dan Bapak. Saya putra saya kelas 2C, kebetulan namanya Arsanta. Saya ingin bercerita tentang perbedaan dari anak nomor 1 dan kedua. Saya merasa secara pribadi merasa bersalah pada anak yang pertama. Jadi sebetulnya kecenderungan dua-duanya sama, adalah kinestetik. Jadi tidak bisa belajar dengan duduk diam, jadi harus goyang, goyang. Jadi entah kakinya, entah tangannya, harus ada yang digoyangkan supaya dia bisa konsentrasi sama. Dan itu harus dibiarkan, tidak bisa dan belum bisa pada saat awal-awal itu. Kesalahan saya pada jadi kecenderungan anak-anak tidak menyukai suatu mata pelajaran. Itu orang kita harus mengetahui dari kecil itu dia cenderungnya harus bagaimana, kita harus konsultasi memang sama gurunya. Jadi saya pada waktu itu karena saya bekerja, saya tidak terlalu konsultasi, tapi kesalahan saya pada anak pertama adalah saya terlalu menekankan. Jadi Mas, kenapa nggak bisa matematika? Matematika itu mudah, begini-begini saya kasih cara gini. Baginya itu sudah nggak nyaman karena kita harus sadar bahwa anak itu tidak bisa ditekan. Untuk yang saya berbagi pengalaman untuk yang kinestetik ya. Jadi itu kesalahan itu berlangsung hingga 3 tahun. Jadi kelas 1 hingga kelas 3 dan hasilnya sama sekali yang namanya matematika boleh dibilang kalau buka rapor itu C lagi gitu. Kapan ya jadi B gitu loh. Yang anak pertama itu jadi, tapi dari belajar itu saya akhirnya setelah itu kan kita pandemi ya. Pandemi itu sudah luar biasa. Setelah itu kebetulan yang pertama di swasta karena nggak terima di negeri, kurang cukup umurnya. Terus saya kebetulan alhamdulillah kelas 5 ini dapat guru yang
memahami betul karakter anak didiknya, karena ternyata krusial banget untuk ini apa ya Pak Haji, kalau kelas 5 dan kelas 6 itu harus guru yang harus sudah mengerti betul karakteristik anak. Setelah dipegang kelas 5 itu saya betul-betul setiap 2 minggu di coaching sama gurunya. Jadi Bunda, apa yang salah dengan pembelajaran anak ini? Sehingga anak saya nomor 1 itu boleh dibilang apa ya, agak malas-malasan gitu loh. Karena apa? Pertama adalah penekanan kita, Kak kamu harus begini, ayo diajari Bunda dengan cara ini. Nggak bisa Mama, nggak bisa sama sekali kayak gitu. Jadi harus ngikutin polanya dia dalam belajar itu. Kita sudah harus pinter-pinter. Oh, anak ini nih maunya ya udah sambil nonton TV. Kalau nonton TV, kalau dia bisa, ya sudah biarin aja. Yang penting kita kasih batas waktu aja. Kalau sudah dulu, yaitu kesalahan saya sama sekali tidak memperhatikan. Yang penting kamu harus bisa aja. Diajari rutin saya mengajari matematika, tapi hasilnya apa? Kalau bahasa sekarang itu zong, sebenarnya zong dia nggak ini. Jadi ketika saya beri kebebasan kelas 5 ini, alhamdulillah kinestetik itu lebih cenderung seperti itu. Jadi tidak dibebaskan banget enggak, tapi karena 2 anak saya itu full kinestetik, jadi ketika belajar pun lihat TV sambil hafalan bisa masuk kelas, bisa. Tapi ketika sendiri terus itu harus goyang-goyang tangan apa gitu, harus begitu. Kita anak kinestetik banget itu. Jadi kalau awal-awal punya putra dari TK itu sudah kelihatan banget. Saya yang kurang menyadari karakteristik anak saya. Jadi dari TK itu pola bermain dia cuma bermain aja. Tapi ketika kita harus cari, misalnya Kak, ini misalnya dia lagi bermain, terus ada kelereng 1 sama 1 berapa, dia lebih bisa kayak gitu. Tapi kalau dulu diem terus kita ajari ini perkalian gitu, aduh itu sudah luar biasa menyiksa buat dia. Itu kapan ya ini berakhir belajarnya, kayaknya begitu. Tapi kalau sudah dibiarkan, jadi kalau Bapak Ibu yang punya putra memang kecenderungannya kinestetik memang seperti itu. Nggak bisa yang namanya ya kita ya pola dia pola, jadi sama-sama pola, kesel ya. Tapi mau gimana, saya menyadarinya ketika saya sudah resign ya, saya sudah tidak bekerja lagi. Nah itu akhirnya saya memahami yang nomor 2 itu sudah nggak separah yang nomor 1. Tapi saya sebagai orang tua merasa ya boleh dibilang menurut saya gagal, tapi menurut psikolog anak nggak gagal, cuma terlambat saja menyadarinya. Ya tertunda. Jadi akhirnya dia lebih suka, tapi nomor pertama itu lebih suka eksperimen. Jadi dia lebih suka, kenapa sih yang namanya apa bola api itu kalau dikasih gas tuh bisa terbang, itu kenapa dia cari itu. Terus misalnya yang nggak kepikiran antara bias 2 sinar itu temennya belum mikir, dia sudah mikir itu. Ya itu gimana ya Bunda caranya itu, nah dia cari di YouTube kayak gitu. Jadi dia lebih suka melukis, menggambar orang-orang yang pertama, dan itu saya benar-benar terlambat menyadari. Nah untuk Bapak saya berbagi di sini bagi yang punya putra yang sudah dari TK itu sudah yang di dalam apa di luar? Dia obah, itu berarti sudah murni kinestetik. Jadi dia obah, kita obah juga. Iya, jadi nggak bisa namanya pembelajaran dia diam gitu, nggak bisa. Sama dengan alhamdulillah nomor 2 ini, begitu matematika misalnya agak kemalaman gitu belajarnya, terus ditekan gitu ngerjain LP gitu. Ini tuh begini aja loh Mas, dibolak-balik Mas Arsa, nggak bisa. Jadi harus ya semau dia dulu, dipahami dia dulu gitu. Gimana sih Bunda? Ini kasih cara. Ya udah aku makan dulu ya gitu. Ada jeda. Terus bisa nggak ini? Bisa gitu, ngerjain gitu. Jadi ada jeda, sama seperti Mama Ibnu sampai ada jeda, kita harus ikutin alurnya. Bukan kita sendiri sebagai orang tua pasti iki ngetek waktu, ya bundanya butuh iki, butuh ini, jadi nggak bisa. Itulah anak kinestetik. Betul-betul
ya kita sudah harus dari TK sudah harus memahami, nggak bisa textbook juga, maksudnya dalam arti membaca buku itu tuh nggak bisa mau, dia pembelajarannya macam-macam kalau anak kinestetik gitu. Dan kalau biasa kecenderungannya berikan game yang bisa kayak apa ya, teka-teki sila kayak yang bisa itu, nah itu dia lebih senang kayak gitu ya. Terus kalau game ya sekarang kan anak-anak kan sudah FF gitu kan sudah ini ya, tapi kalau untuk mengasah itu ya seperti itu. Itu aja pengalaman dari saya, semoga bermanfaat nih. Yang masih punya putra TK itu sudah harus waspada gitu. Karena saya menyadari ada kesalahan saya di anak pertama. Terima kasih. Terima kasih Ibu, pengalamannya sangat seru sekali. Ada tambahan lagi, monggo Bapak Ibu. Silakan. Saya nambahin. Bapak Ibu, kayak belajar biasanya datangnya tidak 100% ke gaya belajar tertentu, tapi distribusi. 50% kinestetik, 30% ekonomi. Jadi jarang sekali yang 100% visual. Berarti kan dengan cara lain tidak kecuali punya kebutuhan yang berbeda ya. Memang misalnya punya gangguan pendengaran misalnya, otomatis auditori tertutup gitu ya. Jadi sekali lagi bukan berarti kalau dia visual tidak bisa belajar dengan cara auditori estetik dan sebaliknya, bisa, hanya lebih optimal jika kita kenal itu dengan gaya belajar seperti yang tadi diceritakan tadi. Dan saya sepakat di Ibu Jin bahwa harusnya orang tua jauh lebih tahu lah gaya belajarnya daripada gurunya ya. Harusnya, walaupun terlambat tidak apa-apa kan, terlambat atau gagal di awal kan itu kan salah, itu kan perjalanan menuju benar, mudah-mudahan ya. Jadi monggo, oke, kalau penjenengan meresake instrumen yang lebih detail, saya ada, nanti saya share lewat WhatsApp group ya. Nanti saya berikan ada. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, kalau dari tadi kan permasalahan terbesar dalam hidup anak-anak itu kan matematika kan. Karena gemus banget, bocah tak goreng. Saking gemesnya gitu. Tapi Bapak Ibu, kalau matematika itu ketidakmampuan anak hanya tentang akurasi, belum akurat, tidak ada alat banyak lagi. Jadi bukan masalah akurasinya, yang penting proses berpikirnya benar. Oh, nek ping telu telune dijajar telu kan, itu kan berarti pola pikirnya sudah benar. Hanya jawabannya belum akurat. Kalau akurasi sudahlah, besok bisa dibantu oleh alat ya. Tapi keterampilan berpikirnya itu saja yang menjadi PR kita. Toh tidak semua orang kan biasanya IPA dan matematika ya, titik beratnya gitu. Nah malah kalau penjenengan cari di Google, orang-orang sukses, orang-orang terkaya di dunia itu apa dari IPA dan matematika? Bukan toh. Pemain bola, iya kan? Ronaldo misalnya 10 miliar per minggu, ini enggak gitu. Saya hitung itu atau artis, iya kan? Orang-orang terkaya dari situ. Maksud saya, apakah benar kalau kita mengukur kemampuan anak kita itu melulu dari keterampilan kesuksesan? Iya, besok calonnya jadi sukses mergo pinter matematika kan enggak, ternyata pas gede yang jadi rentenir. Iya, betul. Pinternya untuk minteri. Nah gitu, jadi keterampilan berpikirnya ya. Sri Mulyani mungkin ngitung duitnya enggak pinter-pinter banget, tapi pinter banget memperhitungkan resiko.
kita mudah kita di 10.000 duitnya ya. Nanti tingkat inflasinya jadi berapa? Ini pandai sekali memperhitungkan, bukan pandai berhitungnya mungkin. Kita di Bapak Ibu jadi tidak usah khawatir kalau kok pimpinan kok keliru terus begitu kan, bukan operasi hitungnya yang penting tapi kemampuan berpikirnya. Jadi Bapak Ibu, dulu Thomas Alva Edison itu divonis tidak bisa belajar dengan baik oleh gurunya, harus ditarik sendiri sama ibunya, diajari sama ibunya sendiri. Dan nyatanya juga jadi orang yang berguna bagi banyak orang. Nanti pilih guru. Nanti terlalu lama ketika guru. Guru anaknya pulang tak jadi guru. Iya. Kalau sudah tahu mendampingnya gimana gitu kan? Setelah tahu gaya belajarnya anak, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita simak video berikut ini. Sambil menunggu Bapak Ibu, ini saya pilihkan video yang pemerannya para pembesar ya. Perlu diulang dari awal betul. Dari awal ya. Tidak usah. Oh, tidak usah. Ada terjemahan. Anak-anak lainnya, anak-anak ini sekali dijelasin, 2 kali dijelasin belum ngerti. Anak yang lain sekali dijelasin aja udah ngerti loh Mbak. Itu masalahnya. Jadi gini, sebenarnya pada dasarnya itu anak-anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Begitu juga dengan gaya belajarnya. Izin boleh saya jelasin satu persatu? Boleh. Yang pertama itu gaya belajar visual atau melihat. Anak dengan gaya belajar visual ini biasanya pada saat berbicara dia suka mencoret-coret dengan sembarang. Anak visual juga suka memperagakan gerak pada saat bercerita. Juga lebih suka memperhatikan daripada mendengar. Yang kedua itu ada gaya belajar auditorial atau mendengar. Biasanya anak dengan gaya belajar auditorial ini suka membaca dengan suara keras. Tidak terlalu suka menulis, namun sangat suka bercerita. Suka berbicara sendiri pada saat melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga ada gaya belajar kinestetik atau biasa kita sebut dengan frasa. Biasanya anak dengan gaya belajar kinestetik ini membaca sambil berjalan, suka memperhatikan lingkungan di sekitarnya, kemudian suka menyentuh benda langsung untuk mempelajarinya. Jadi Bapak sama Ibu gak usah khawatir, hal-hal yang dialami anak Ibu itu wajar kok. Cuman kita sebagai orang tua terkadang kurang paham bagaimana menyikapi gaya belajar anak. Jadi bagaimana ya Mbak cara menyikapi gaya belajar anak kita? Boleh saya jelasin? Boleh. Misalnya anak kita gaya belajarnya adalah visual atau melihat, sebaiknya kita sebagai orang tua menyiapkan tulisan yang bisa ditempel di tempat yang mudah dilihat oleh anak. Kemudian berikan mereka buku yang ada gambar pendukung di dalam bukunya. Anak yang seperti ini lebih suka dengan gambar dan warna. Jadi, kita sebagai orang tua menyediakan pensil warna untuk memudahkan anak dalam proses belajar dan menuliskan sesuatu yang sulit untuk diungkapkan. Kalau untuk anak yang gaya belajarnya auditorial, mungkin kita bisa memberi anak ruangan yang tenang pada saat belajar, membiarkan anak bersuara pada saat membaca. Kemudian, ajak anak untuk menceritakan kembali apa yang telah dibacanya. Sedangkan untuk anak dengan gaya belajar kinestetik atau frasa, sebaiknya kita sering ajak anak untuk mempraktikkan apa yang sudah dia pelajari. Kemudian berikan kebebasan kepada anak untuk belajar sambil berjalan. Gaya belajar anak kita yang seperti ini sangat senang kalau diajak langsung ke tempat-tempat yang bisa langsung dia pelajari tempat itu. Oh begitu ya Mbak, suwun ya Mbak. Ya, sama-sama Ibu. Orang mana kira-kira? Ungaran. Mungkin materi
Nanti dibacakan nanti dilihat. Alat peraga. Ya, jadi kan lebih cepat rancanya. Bukan itu. Gambar ini gambar yang warna full ya. Sarana prasarana untuk belajar. Jadi nggak monoton hanya lewat buku atau mengulang pelajaran di sekolah, tapi saya lebih ke menyediakan misalnya kertas pipa, terus kita buat flashcard bareng-bareng kita, terus di situ saya memancing anak untuk meringkas pelajaran, menulis lagi apa yang dia pelajari di sekolah dengan media kertas pipa, tapi dia bisa menulis dengan spidol, warna-warni. Terus buat buku pintar, anak saya dari kecil suka kreativitas seperti menggunting, menempel, itu saya berikan kesempatan untuk dia selama dia menggunakannya untuk pelajaran, misalnya meringkas tadi. Terus yang kedua, mempraktekkan langsung pelajaran baik yang dia terima di sekolah maupun di rumah dengan kehidupan yang nyata. Misalnya anak saya beragama Muslim, dengan pelajaran dia di sekolah, dia Kristen itu apa? Kayak gitu, dia nggak paham. Jadi saya ketika pergi dengan papahnya melewati itu bukan namanya gereja, tempatnya orang Kristiani yang pemeluk agama Kristen Katolik beribadah. Terus saya cari itu loh Kak, ciri-ciri yang namanya biksu kayak gitu, seperti itu. Terus mamah-mamah yang lain ini juga mengajak anaknya belajar dengan permainan, misalnya monopoli. Di situ kan kita belajar monopoli, tapi di situ anak juga bisa belajar dan bermain, terus membaca itu perintahnya apa, itu bisa belajar membaca, lalu menghitung dadunya jumlahnya berapa, itu belajar menghitung dengan bermain monopoli seperti itu. 3. Matur suwun. Saya perwakilan dari kelompok tips gaya belajar atau auditori. Di sini ada suruh 3 ya Pak ya tadi. Yang pertama, memberi kebebasan kepada anak untuk menceritakan apa yang sudah didengar. Yang kedua, menyediakan tempat yang tenang dan nyaman. Yang ketiga, orang tua harus lebih aktif dan kreatif. Contohnya itu orang tua menciptakan nyanyian yang menarik. Ya, dijelaskan nggak Pak atau hanya baca saja? Kasih contoh. Berapa lama saya video? Ya, prinsipnya menggunakan lagu-lagu. Iya, mungkin lebih tepatnya orang tua harus, kalau istilah apa ya, saya pernah dengar orang tuanya harus gila gitu ya, maksudnya nyanyinya itu kita ngarang sendiri kayak gitu ya, biar anak itu bisa ngerti apa yang dimaksud gitu ya, mungkin ya Mama ya, kayak gitu. Saya greget soalnya kalau untuk jelasin. Ya udah gitu. Rumah saya saja RSSS mau disediakan ruang khusus gimana? Apakah ada tips nggak? Kalau rumah saya kecil, saya nggak bisa menyediakan ruang lagi yang tenang khusus bagi si auditori. Waktu sih. Untuk yang kelompok B tidak usah memilih kelompok berikutnya ya, sudah. Saya disuruh mewakili kelompok visual. Dipaksa apa disuruh Pak? Sukarela. Jadi tadi setelah kita kerja kelompok, intinya sama Pak. Jadi kebetulan anak juga visual. Yang pertama itu tips jitu agar belajar anak secara visual bisa lebih menarik dan enjoy. Yang pertama, anak kita itu perlu diberikan alat peraga.
Jadi seperti contohnya kalau ada pelajaran tumbuh-tumbuhan ya kita kasihkan alat peraga bunga atau kayak di depan rumah seperti itu. Jadi anak ini bisa cepat tanggap seperti itu. Kemudian gambar sesuai dengan tema pelajaran yang dipelajari yang diberikan oleh Bapak Guru. Jadi harus komplit, Pak. Yang kedua adalah memperlihatkan lebih banyak video. Jadi kita butuhkan video melalui laptop ataupun HP. Yang ketiga adalah memberikan buku dengan gambar yang berwarna-warna. Jadi nyun sewu, jadi agak membutuhkan ekstra jadinya. Karena cenderungnya anak itu seperti itu, Pak, yang visual ini. Jadi kelompok 1 tadi kebetulan sama. Jadi dengan 3 ini insya Allah anak bisa belajar lebih mudah. Dan karakteristik anak visual itu tidak membutuhkan tempat yang harus tenang, tidak harus dengan sepi. Dengan musik pun dia enjoy, dengan musik ataupun dengan video-video yang ada. Saya kira itu aja, Pak, dari kelompok visual. Anak saya ini kan orang yang selalu mobile. Baru pindah Indonesia Barat itu 2012. Setelah sebelumnya di pulau-pulau kecil dan perbatasan negeri ya, itu di Indonesia Timur. Saya mulai mengajar tahun 96, khusus di wilayah terpencil, suku-suku terpencil. Pindah ke Indonesia Barat 2012. Itu ke Pulau Sumatera dan sekitarnya gitu ya. Jadi anak saya yang paling kecil itu sekolahnya sama saya. Nah, saya sepakat dengan bahwa kita bisa menyediakan sekarang kita beruntung karena banyak sekali sumber belajar dengan yang kita bisa akses ya dengan alat itu. Saya mengandalkan beberapa situs, nanti saya di kelompok saya, di grup saya berikan beberapa link yang karena tidak semua sumber terpercaya ya Bapak Ibu. Sumber kalau untuk matematika dan bahasa Inggris saya menggunakan namanya situsnya Prodigy. Nanti saya share. Kenapa saya milih itu? Karena saya bilang saya bisa memilih kurikulum yang mana yang saya mau pakai untuk mainan anak saya. Mainan yaitu, tapi prinsipnya belajar tentang matematika dan bahasa Inggris. Dan kita bisa memilih kurikulumnya. Yang kedua, kita bisa mengcustom, kita bisa mendesain sendiri kurikulumnya. Dan setiap minggu saya diberi feedback. Anakmu masih lemah di pecahan, anakmu masih itu ada feedbacknya terus gitu. Ada secara sistemik diberi update oleh itu. Bahasa Inggris sih, tapi bahasa Inggrisnya simpel banget kok. Kebetulan saya sendiri mengajar di Universitas Sanata Dharma jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kalau saya nanti juga kirimkan ada beberapa situs yang sangat terpercaya dan kebenaran informasinya bisa dipertanggungjawabkan supaya pendengar tidak salah memilih video yang informasinya sebenarnya tidak benar. Karena anak-anak pas seger-segernya menyerap informasi jangan sampai menyerap yang salah. Gitu. Jadi saya nanti nitip beberapa situs yang Bapak Ibu bisa pergunakan. Mereka bilangnya bukan air biso, air yang berbisa, dalam dan berbusa-busa. Jadi kalau terserap ya sudahlah selesai. Mungkin terserap hari Senin, keluarnya hari Rabu.